hadirkan sesi wawancara ke ruang dengar Anda dan kita ke sesi wawancara bersama Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Eltari Kupang, Agung Sudiono Abadi terkait dengan fenomena suhu panas yang melanda NTT. Kami sudah terhubung bersama Pak Agung pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam, selamat pagi pendengar setia RRI Inde, salam sehat. Salam sehat juga. Pak Agung, ini terkait dengan fenomena suhu panas ini ya yang melanda NTT. Nah, kalau di Ende juga ini cuacanya beberapa hari ini sudah mulai terasa begitu gerah, entah pagi, entah malam begitu Pak Agung. Ini ada kaitannya apa ini Pak Agung dengan perakiraan cuaca ataupun meteorologi Pak Agung? Terima kasih dari pantauan BMKG Eltari, bahkan dari seluruh wilayah Indonesia, Indonesia tuh mengalami suhu panas lah, belum ekstrim lah menurut saya, suhu panas maksimal lah kan. 3 hari ini terpantau kan 38 maksimal tuh daerah Solo, Semarang. Itu yang rata-rata di Jawa. Bulan Oktober terutama ini sampai akhir Oktober. Sebenarnya terjadi ada apa sih? Terutama yang wilayah NTT. Kalau wilayah NTT itu sendiri itu kita pantauan kita masih alhamdulillah normal lah, 33-34 ya. Ya. Nah, bulan Oktober kenapa kita masih merasakan panas terik dan udara yang lembab yang membuat gerah, berbeda ketika saat panas terik di bulan Agustus dan September yang lalu. Nah, karena pergerakan semu matahari jelas ya. Ya. Jelas suara saya ya? Jelas Pak Agung, silakan. Oke. Jadi matahari, pergerakan suhu matahari saat ini bergerak di arah selatan ekuator pada bulan Oktober ini. Jadi berada di atas Indonesia. Jadi pas matahari itu berada di atas Indonesia. Artinya apa? Penyinaran matahari yang lebih intensif khususnya di Indonesia bagian selatan dan ekuator termasuk wilayah NTT yang kita rasakan sekarang. Terdapat beberapa faktor yang terjadi suhu menjadi sangat panas, misalnya kondisi cuaca cerah dan minim pertumbuhan awan-awan pada siang hari. Suhu udara yang tercatat nih, saudara-saudara pendengar setia ini, jadi NTT itu tercatat di wilayah NTT 7 hari terakhir, alhamdulillah ya, belum menunjukkan kenaikan suhu signifikan. Suhu maksimal rata-rata di NTT itu 33 sampai 34 derajat Celcius pada siang hari. Rata-rata itu jam 11 tuh udah mulai 32, setengah jam 12 tuh 33, terus setengah 1 34. Nah itu semakin sore semakin turun. Ya. Terus suhu rendah minimalnya 23 sampai 25 derajat yang malah hari kita rasakan dingin. Nah, perbedaan nilai kelembapan udara yang sudah menunjukkan kenaikan yaitu berkisar 52 sampai 95%. Jadi kelembapannya terasa sekali. Suasana gerah secara meteorologis disebabkan juga oleh kelembapan udara yang tinggi yang menyatakan jumlah uap air yang terkandung pada udara. Semakin banyak uap air yang dikandung dalam udara, maka semakin lembab udara wilayah NTT yang sekarang kita rasakan, Kakak. Oke, baik. Dan ini nanti akan berlangsung sampai kapan perkiraannya, Pak Agung? Dari hasil pantauan, dari monitor dan hasil terakhir kita rilis dari Jakarta pun bulan Oktober ini masih ya. Masih sampai Oktober ini masih. Mudah-mudahan kita monitor terus. Ya. Oktober ini masih. Bahkan kalau periode Oktober ini mencapai puncak maksimalnya suhu panas, bahkan hingga sampai November. Jadi hujan akan bergeser mundur lagi, gitu. Ya. Jadi sampai bahkan mengingatkan sampai bulan November kondisi cuaca cerah ini masih mendominasi pada siang hari. Masyarakat, makanya kami menghimbau ke masyarakat tidak panik dengan
isu pemanasan global, panasan ekstrim, ya, karena suasana gerah yang terjadi tetap aja perlu menjaga kesehatan dan stamina yang terjadi dehidrasi dan iritasi kulit. Nah, itu yang harus kita perhatikan, kayak minum dan makan buah segar. Itu Kakak. Baik. Pak Agung, ini katanya tadi Pak Agung kalau suhunya ini di NTT khususnya ini masih dalam batas yang normal begitu Pak Agung ya? Insya Allah. Oke. Nah, pantauan kita ya, namun mungkin dari data BMKG sendiri pernah lebih tinggi dari ini suhu yang pernah terjadi di NTT Pak Agung? Untuk pantauan ini ya, untuk pantauan tadi yang saya bilang 7 hari terakhir ini masih kondisi pantau 33 sampai 34 derajat Celcius maksimal panas yang hari jam 12 sampai jam 2 itu. Masih pantau itu. Yang mudah-mudahan jangan sampai seperti yang 7 hari terakhir ini kan rata-rata kan Jakarta, Surabaya, rata-rata Pulau Jawa itu suhunya maksimal tinggi 37,8 sampai 38. Di NTT belum pernah ya mencapai suhu yang tinggi begitu Pak Agung? Dalam catatan ini insya Allah alhamdulillah belum ya. Baik. Masih kondisi terpantau dan normal. Oke, dan meskipun pendengar setia merasakan agak gerah, panas ya. Gerah, panas ya. Tapi kan masih ada angin jadi malah lebih sepoi-sepoi gitu. Ada segar-segarnya gitu Pak Agung ya. Lah, mantap, angin sepoi-sepoi. ada nikmatnya juga ya di tengah cuaca gerah. Itulah. Ada angin yang berhembus. Itulah. Ya makanya saya bilang NTT nikmat tidak darah karena apa? Orang NTT nggak pernah atau saudara-saudara kita di NTT meskipun orang bilang panas terik, tapi alhamdulillah malah kita kan suhunya nggak maksimal. Malah di Jawa yang jarang panas terik sekarang lagi gaspol sampai 38 ada, 37,8 ada, 37, 36 itu rata-rata di Jawa. Oke. Baik. Kalau di NTT sendiri daerah-daerah yang suhunya cukup tinggi ini di daerah mana saja Pak Agung? Kalau tinggi yang 33 sampai 34 itu rata-rata hampir semua wilayah. Hampir semua sekarang wilayah. Kan sudah menjelang siang tuh rata-rata suhu segitu. Karena kan hujan sudah berapa bulan ini nggak turun kan. Nah, pasti merasakan keringnya hampir semua wilayah NTT merasakan suhu antara 33 sampai 34 maksimal suhu panas maksimal yang sekarang kita rasakan. Oke, baik. Pak Agung, terakhir nih himbauannya untuk masyarakat NTT terkait dengan fenomena suhu panas ini, kemudian juga dari BMKG sendiri nih, apa himbauannya untuk ke masyarakat NTT? Silakan Pak Agung. Tadi seperti yang saya sampaikan, himbauan mewaspadai suhu panas. Ya ingat, bukan suhu panas ekstrim seperti di luar negeri ya, enggak. Kita masih pantau monitor terus dan selalu update informasi-informasi yang selalu kita informasikan baik dari RRIND, dari medsos dan sebagainya, itu selalu update. Dan saya sebagai kepala stasiun meteorologi Kupang mengucapkan terima kasih banget RRIND ini merespon. Jadi kalau masyarakat kok gerah sih, ada apa sih, itu luar biasa. Ya, sebagai masukan kami sebagai penanggung jawab itu akan menganalisis, oh ternyata begini. Jadi membuat masyarakat pendengar setia RRIND Surabaya NTT tenang. Jadi nggak terganggu, akan termakan isu dan sebagainya. Oh panas ini. Alhamdulillah kita monitor terus dan masyarakat NTT alhamdulillah kan nggak ada NTT ekstrim, nggak ada kan? Lah, jadi alhamdulillah ya selalu update informasi-informasi yang dikeluarkan secara update yang dari stasiun meteorologi Eltari Kupang ataupun BMKG Jakarta. Ingat, Oktober November masih kita rasakan suhu panas maksimal. Oke. Jadi waspada juga nih ya kebakaran lahan, kemudian juga untuk petani-petani ya Pak Agung ya. Yang jelas itu pasti mengikut di mana suhu maksimal itu panas. Kebakaran hutan dan tanaman
itu pasti mengikuti. Makanya kami menghimbau juga jangan suka main api. Maksudnya main api itu bakar sembarangan gitu loh. Nggak dibakar saja, bisa terbakar sendiri, gimana orang membakar gitu loh. Ya. Nah, terus untuk tanaman sendiri, stasiun klimatologi Lasiana NTT itu selalu update daerah-daerah mana yang masih kering, dan bahkan kalau saudara-saudara pendengar setia RRI ini mendengarkan, ada di daerah seluruh Indonesia yang sangat ekstrim ya, 2 daerah Sumba sama Manggarai itu sudah hampir 3 bulan nggak turun hujan itu. Nah, ya, jadi itu kalau info terbaru yaitu hampir 3 bulan nggak turun hujan sama sekali. Oke. Pasti memilih tanaman yang benar-benar tahan kering gitu. Nah, terus selalu jaga kesehatan karena apa? Panas terik dan lembab pasti dehidrasi. Ya. Ya, minum air kelapa, apalagi kelapa air hijau di NTT manisnya luar biasa. Apalagi siang-siang ya, segar sekali Pak Agung ya. Bukan kenikmatan tiada tara itu kalau siang minum kelapa mudanya NTT itu. Oke. Baik. Pak Agung. Salam sehat. Terima kasih waktunya untuk RRI. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Agung. Pendengar, demikian terima kasih wawancara kami bersama Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Altari Kupang ya, Agung Sudiono Abadi, terkait dengan fenomena suhu panas ya, cuaca panas yang melanda NTT. Ini memang melanda seluruh wilayah di Indonesia juga begitu pendengar fenomena ini, dan ini masih dalam skala yang normal begitu, karena ada beberapa daerah lainnya di Indonesia yang suhunya ini cukup tinggi, menyentuh angka 38 derajat Celcius begitu ya. Dan semoga tadi beberapa himbauan yang disampaikan Pak Agung ini bisa bermanfaat tentunya untuk kita menghadapi cuaca panas ya, yang beberapa hari terakhir ini kita rasakan yang cukup gerah begitu ya, bergerak sedikit keringat, sedikit bergerak keringat begitu ya. Nah, tetap menjaga kesehatan, kemudian juga cukupi kebutuhan air ya, agar tidak dehidrasi begitu ya, konsumsi air yang cukup untuk Anda pendengar. Dan juga ada beberapa himbauan tadi untuk waspada kebakaran hutan dan lahan, dan juga untuk para petani ya, terkait dengan kebutuhan air untuk pertaniannya. Kami juga masih akan hadirkan sesi wawancara lagi setelah ini pendengar, terkait dengan Kecamatan Ende ya, yang menjuarai turnamen voli dan Jim Cup 2023 ya. Setelah ini kami akan hadirkan wawancaranya juga.